Cek. Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 9 April 2024. IHSG hari ini turun tipis 28 poin, minus 0,47%. Jadi sesuai prediksi ya, hari ini memang tidak terlalu turun tajam karena kemarin kondisi market hari tanggal 8 itu kondisinya ragu-ragu, kelihatan begitu ya. Memang tidak ada transaksi, ada gap down, kemudian baru naik dan sideways, kemudian akhir harinya naik sedikit. Dan hari ini naik signifikan, kemudian baru turun dan closingnya itu turun. Ya, seperti yang biasanya saya juga sampaikan, apapun kondisi market, buat perusahaan yang bagi dividen akan tetap bagi dividen, buat perusahaan yang bekerja, jualan, menghasilkan, akan tetap menghasilkan. Mau kondisi marketnya hijau, mau kondisi marketnya merah, faktanya seperti itu dan historinya juga begitu. Sehingga ya pandai-pandai kita ya memilih saham mana yang kita mau invest. Karena mau nggak mau kita sebagai retail itu menitipkan investasi kita ke manajemen yang mengelola perusahaan itu gitu. Terus hari ini juga ada RUPS dari ITMG sudah diputuskan mereka akan bagi dividen final 2.245 per saham. Ini dari saya kutip dari bisnis ya, bisnis.com. Ini juga sesuai prediksinya. Enaknya begini. Kalau kita mau mengamati saham atau perusahaan yang manajemennya konsisten seperti ini itu memudahkan bagi kita. Saya kemarin juga udah bikin video di bulan April ini saham-saham apa yang kemungkinan akan bagi dividen ya, saham syariah yang akan bagi dividen. Di video itu juga saya sampaikan juga salah satunya adalah ITMG. Prediksinya adalah 2.249 sisa dividen yang akan dibagi ya di sini. Karena mereka sudah bagi 1,228 atau 5,4%. Setahunnya kalau mengikuti harga sekarang itu di 22.775, itu yieldnya 15,3%. Gede banget ini untuk perusahaan yang bagi dividen di angka 15,3% itu termasuk sangat besar. Jauh di atas bunga deposito dan berprogres itu berpotensi melebihi dari itu. Walaupun ada potensi juga kurang dari itu. Ya, itulah plus minusnya saham, ya seperti itu. Risiko yang harus kita ambil ya gitu. Jadi baiknya pertimbangkan risiko dulu baru kita eksekusi kan gitu ya. Kemarin juga saya sempat pengen spill beberapa saham incaran gitu. Tapi saya masih ragu-ragu teman-teman, mohon maaf. Saya takut salah, takut mempengaruhi, kemudian takutnya salah ternyata nanti bikin rugi teman-teman. Masih belum punya mental ya, belum berani untuk itu. Harapannya teman-teman riset sendiri lah dari video-video yang pernah saya buat. Di list ini juga nggak banyak perubahan dari situ. Mungkin teman-teman juga sudah bisa mengira-ira oh kira-kira apa sahamnya. Kalau list ini saya short based on April saja karena ada November, April, Oktober, April, ada April saja. Kayak LPPF ini mungkin bulan April ini mungkin ya. Bisa jadi bulan Mei, bisa jadi. Dan ini hanya satu kali setahun. Prediksinya kan 300-an atau 299. 16,3%. Kira kalau ngambil LPPF per hari ini, harga hari ini kan naik nih 4,9%. Itu yieldnya masih 16% potensinya. Dan masih gede sekali. Kondisi seperti ini tuh besar. Tapi perusahaan seperti LPPF karena jualan retail baju itu matahari ya kondisinya seperti itu, kita harus hati-hati. Jangan sampai salah masuk. Jangan sampai juga meniru seperti Unilever gitu ya. Jangan sampai. Ada rekan saya yang yakin sekali dengan Unilever, hari ini floating loss mungkin hampir 80% nggak di cut loss. Masih di hold sampai hari ini, sampai sekarang. Dan menurut saya itu keyakinan yang sangat luar biasa gitu ya. Nah kalau saya Unilever buat saya memang mahal. Mungkin sekarang sudah mulai agak beranjak ke murah ya dari sisi dividen investing. Tapi kita harus buktikan dulu mungkin 1 atau 2 atau 3 kuartal. Nanti kalau saya
sempat untuk sharing, nanti akan saya coba sharing terkait dengan Unilever. Jadi nanti kita mungkin bisa review di sana. Nah, untuk saham-saham yang lain ada United Tractor, ada Auto, ada Prodia. Kemudian Hais ini juga sudah mutusin bagi ya 15. Kalau nggak salah ini cum date-nya kapan ya? Ada kok, nanti teman-teman cek aja. Roti juga sama. Is juga Is belum ya? Is belum. Iya, Is belum. RUPS-nya baru 10 April. Besok berarti. Dan besok juga LPPF 10 April. RUPS. Hampir dipastikan bagi 300. Ya kalau mau ambil sahamnya itu karena ada potensi dividen trap ya. Ya perlu difikirkan lah teman-teman. Cuma kalau hold 1-2 tahun buat saya sebenarnya nggak terlalu masalah. Walaupun mereka setiap tahun itu nutup gerai. Gerai yang ditutup kan lumayan banyak tuh tahun ini. Saya sudah review juga 3 hari yang lalu kalau nggak salah. Cek aja di video. Nah, balik lagi ke ITMG. Tadi akan bagi di bulan Mei kalau nggak salah pembayarannya. Dan hari ini naik ya. 4,35% sesuai dengan screener tadi. Ini ya, 4,2. Ya, di sini 4,5 ya, selisih dikit lah ya. 4,35 bener deh. Cuma asing masih keluar sehingga ada potensi dividen trap. Nah, seberapa itu kita yang nggak tahu. Nah, setelah cum date seberapa kita nggak tahu. Kalau semua kita tahu ya kita itu kaya raya gitu. Dan nggak seru lagi. Kalau seperti itu nggak seru lagi. Dan hari ini itu sebenarnya support di Juni 2023 ya harga sekarang itu. Ini pernah terendah pada waktu bulan Juni 2023 itu angkanya segitu. Mei 2023. Terus berita hari ini juga Trump kasih tambahan ya, punishment terhadap tarifnya China karena China juga membalas dengan 30 sekian persen, maka dikasih lagi 50%. Jadi sekitar 100 sekian ya, 102% itu kenaikan tarif yang ditetapkan oleh Amerika terhadap Cina. Dan Trump ini memang pengusaha. Namanya pengusaha itu dia ya cerdas lah. Dia punya buku kan namanya The Art of the Deal. The Art of the Deal ini dipublish pertama kali November 1987. Sudah 37 tahun yang lalu. Nah, dia ngelakuin apa yang sekarang dilakukan itu pasti bukan berarti tanpa perhitungan. Pasti hitung-hitungannya juga luar biasa, pengalaman. Dan ngelihat orang-orang seperti beliau ini, seperti Trump ini, lihat tanda tangannya ya teman-teman. Ini orang yang susah sekali digoyahkan. Saya nggak tahu, saya ya biasanya begitu kalau ngelihat goresan pena yang seperti ini tuh menurut saya ini orang yang susah sekali digoyahkan. Nah mungkin itu juga salah satu faktor suksesnya dia ya. Ya sekali lagi sebagai penutup, apapun barangnya, sebagus apapun barangnya, tetap punya harga wajar. Mau bursa itu marketnya mau merah, mau hijau, mau kuning, mau ungu. Kalau perusahaan masih jalan, perusahaan masih dinahkodai oleh manajemen yang proper, ya, dia akan tetap bagi dividen ketika kebiasaannya juga bagi dividen. Jangan sampai kita juga salah pilih. Kalau kita mau menghasilkan hasil yang sangat-sangat signifikan setahun 40%, 45%, 50% atau beggar-beggar yang lain, menurut saya jangan cari di pasar modal ya, jangan cari di saham kecuali Anda memang benar-benar bekerja untuk itu. Bagi kita-kita yang mengharapkan passive income, yang kita bekerja sebagai profesional dan saham itu sebagai alat investasi kita untuk menghasilkan passive income, mari kita rasional ya. Mari kita dengan rasional mentargetkan berapa imbal hasil yang seharusnya kita dapatkan. Nah, dengan ITMG tadi, kondisi seperti itu tadi, 15,3% per tahun, itu kalau kita simulasikan ke dividen for living, kondisinya di periode pertama kita nabung 2 juta, periode pertama juga di 5 tahun pertama kita dapat dividen 3,2 juta per bulan. Nah, masuk ke periode kelima 25 tahun setelah pensiun ya. Maksudnya sejak hari ini sampai pensiun 25 tahun kita anggap seperti itu. Maka nanti di periode kelima dividen kita itu sudah 100 jutaan per bulan. Nabungnya hanya 4,147200 per bulan.
tapi kita dapat dividen 1,2 miliar per tahun atau 100 jutaan per bulan. Nominal total investasi kita itu 7,8 miliar. Ini keajaiban dunia ke-8 kalau kata Einstein, namanya compounding interest. Jadi semakin banyak capital yang kita pegang dan bisa dikompondingkan, maka akan semakin banyak hasilnya secara amount. Dan apakah ini mungkin? Ini mungkin, sangat mungkin. Angka-angka ini bukan angka-angka yang mustahil. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga saja kita bisa jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa yang request silahkan komen, yang nunggu spill nanti saya pikirkan dulu ini apakah saya spill atau enggak untuk saham-saham incaran, karena saya masih belum punya mental ya untuk nge-share. Takut salah. Nanti kalau ternyata salah, teman-teman jadi rugi, teman-teman jadi menyesal, itu saya merasa bersalah sekali. Tapi kalau Anda semua riset sendiri dan salah sendiri, ya itu riset Anda kan gitu ya. Saya masih berpikiran seperti itu, jadi masih ragu-ragu saya. Walaupun hari ini sedikit senang karena prediksi saya betul. Dan itu hanya kebetulan saja, tidak ada rumus apapun, hanya ngelihat data-data doang, hal yang biasa. Jadi saya khawatir aja ketika saya share saham-saham incaran saya, teman-teman terpengaruh dengan itu. Jadi saya belum tahu nih, belum punya mental untuk share itu.